Motorola Edge 70 resmi meluncur secara global sebagai kembaran dari Moto X70R yang sebelumnya eksklusif di Tiongkok. Perangkat ini bukan sekadar HP mid-range biasa. Ini adalah statement dari Motorola yang membuktikan bahwa spesifikasi premium, performa gahar, dan desain ultra tipis bisa disatukan. Rugi banget kalau kalian para gadget entusias sampai kelewatan perangkat yang satu ini. Desain dan build quality yang gokil. Hal pertama yang bikin HP ini langsung terasa mahal adalah build quality dan ketipisannya. Moto Edge 70 punya bodi yang luar biasa ramping, cuma 5,99 mm dengan bobot super enteng, hanya 159 gram. Serius, di tangan rasanya udah kayak megang flagship tahun 2025. Frame body dibuat dari aluminium aircraft grade, material yang biasa dipakai di kelas pesawat terbang, dipadukan dengan back cover berbahan silikon ala vegan leather yang terasa premium dan nyaman di genggaman. Desain ini menunjukkan kalau Motorola memang all out di sektor estetika. Di bagian depan, layarnya dibuat datar. Keputusan yang cerdas karena feel premium tetap dapat, tapi lebih kokoh dan minim resiko pecah. Layar ini juga dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass 7e. Pindah ke tampilan, panel layarnya menggunakan jenis violet berukuran 6,7 inci yang punya resolusi tajam 1.5K 2712 x 2220 piksel. Ini sudah standar tinggi untuk kelasnya. Tapi yang paling bikin kaget adalah tingkat kecerahan puncaknya yang bisa tembus 4500 nits. Gila banget! Ini setara standar flagship teratas dan menjamin layar tetap terlihat jelas bahkan di bawah tarik matahari. Layar ini juga support HDR10+ dan dilengkapi sertifikasi Pantone yang menjamin akurasi warna yang lebih tepat, baik untuk editing foto atau sekadar nonton film. Refresh rate-nya sudah pasti mulus di 120 Hz, dan yang paling disukai, bezelnya simetris dan tipis banget, standar yang biasa dipegang oleh HP-HP kelas atas. Performa mid-range generasi baru. Nah ini dia jantungnya, Moto Edge 70 ditenagai chipset generasi teranyar, Snapdragon 7 Gen 4 dengan fabrikasi 4nm, dan clock speed hingga 2,8 GHz. Secara performa, chipset ini sanggup menembus angka 1 juta poin di tes Antutu versi 10. Skor ini menjanjikan performa yang smooth dan stabil, baik untuk gaming berat maupun multitasking harian. Performanya didukung kombinasi memori cepat, RAM LPDDR5X, 12GB, dan storage UFS 3.1, varian 256 dan 512GB. Ini memastikan buka tutup aplikasi dan loading game pasti super cepat. Kamera konsisten dan fitur gokil. Di sektor fotografi Motorola konsisten. Semua lensanya, mulai dari kamera utama, ultrawide, hingga kamera selfie punya resolusi sama-sama 50 megapiksel. Strategi ini memastikan kualitas foto di semua kondisi dijaga setara. Kemampuan perekaman videonya juga sudah mentok di resolusi 4K baik dari kamera depan maupun belakang. Sektor daya memang jadi trade-off utama untuk desain super tipis ini. Kapasitas baterai hanya 4800 mAh. Jujur agak nanggung, apalagi baterainya sudah menggunakan jenis silikon karbon yang seharusnya bisa lebih padat dan efisien. Tapi ya, mau bagaimana lagi, harus ada yang dikorbankan demi ketipisan. Untungnya kecepatan pengisiannya sudah 68 watt wired dan 15 watt wireless charging. Fitur spesialnya melimpah. Output speaker sudah dual stereo ditune oleh Dolby Atmos, dual microphone, in-display fingerprint 3D, vapor chamber pendingin, koneksi Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 dan support eSIM. Yang paling penting, proteksinya gokil banget. Sertifikasi IP68 dan IP69, tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, serta sertifikasi tahan banting standar militer MIL Standard 810, software terbaru dan harga. Saat keluar dari kotak, HP ini sudah berjalan di Android 16 yang dipoles dengan Hello UI. Motorola menjanjikan jatah update OS hingga 4 kali ke depan. Artinya, software supportnya sangat panjang. Ditambah fitur khas Moto AI dan ekosistem Smart Connect, di Eropa Moto Edge 70 dibanderol mulai €800 atau sekitar 13,7 jutaan lebih. Harga ini memang mahal di Eropa, jauh banget kalau dibandingkan dengan harga Moto X70R di Tiongkok yang cuma dijual mulai Rp6 jutaan. Kita berharap kalau HP ini masuk resmi ke pasar Indonesia, harganya masih bisa berada di bawah Rp10 jutaan. Kalau iya, ini bakal jadi penantang serius di kelas mid-range premium.